Bicara kuliner ekstrim, tak hanya negara macam Thailand atau Vietnam yang menjadi pelopornya. Indonesia pun punya sajian unik yang juga eksotis. Salah satunya botok kroto alias botok larva semut. Tetapi tahukah Anda, kuliner ini tak hanya ekstrim semata. Di dalamnya ternyata ada kandungan luar biasa yang bisa meningkatkan stamina penikmatnya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Menyebut salah satu kuliner legendaris Indonesia, sajian botok tentu harus masuk di dalam daftarnya. Menukil pendapat Dwi Cahyono, sejarawan Universitas Gadjah Mada, kata botok sendiri ditemukan pada kitab Dewa Ruci yang ditulis sekitar abad 17. Meski begitu, botok awalnya merujuk pada sebutan untuk tumbuhan tertentu dan bukan makanan. Sayangnya, tidak ada satupun catatan yang bisa memastikan jenis tumbuhan apa botok tersebut. Hanya saja dalam perkembangannya, botok tercatat sebagai salah satu kuliner tradisional yang menggunakan ikan dan parutan kelapa. Tetapi jika melihat lebih jauh, botok sendiri bisa dianggap sebagai wujud dari kreativitas masyarakat Nusantara sejak dulu kala. Bayangkan saja, sebelum memakai parutan kelapa muda seperti sekarang, yang digunakan adalah ampas kelapa yang merupakan hasil perasan santan. Ampas kelapa yang nyaris dipandang sebelah mata, ternyata bisa diolah menjadi kuliner yang lezat serta gurih tak terhingga. Ditambah dengan berbagai macam bumbu rempah, nenek moyang kita berhasil menciptakan kuliner botok yang bisa dinikmati sampai sekarang. Memang, meski sama-sama dibungkus daun pisang, botok punya perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan pepes. Selain parutan kelapa, botok pun tak perlu dibakar setelah dikukus. Cara masaknya sangat mudah dan sederhana. Tak sekedar bertahan, botok bahkan telah berkembang menjadi sajian yang punya macam variasi dan juga rasa unik masing-masing. Dari botok tempe, udang, ikan sampai kroto pun bisa diolah menjadi botok. Ya, inilah kroto, larva ataupun telur semut rangrang yang justru lebih populer sebagai makanan burung. Larva semut rangrang ini memang punya ukuran lebih besar dari telur semut lainnya. Di tanah air, kroto banyak dimanfaatkan sebagai pakan burung karena kaya nutrisi dan bisa membuat burung sering berkicau dengan suara yang lebih indah. Jadi beberapa penemuan yang mereka dapatkan adalah terjadi perbaikan pada produktivitas burung. Jadi burung yang menerima kroto itu bisa lebih produktif, bisa lebih staminanya lebih bagus, terutama dalam frekuensi kicauan. Kemudian juga pernah diteliti berdasarkan efek pada bulunya si burung. Jadi yang mengkonsumsi kroto itu bulunya terlihat lebih halus. Nilai komersial yang tinggi ditambah dengan sulitnya mencari kroto di habitat aslinya membuat peternakan kroto kini semakin berkembang. Lantas, dari mana sajian kroto ini berasal? Mengapa sampai muncul botok kroto? Memang, jika dilihat dari catatan sejarah, tak ada tulisan apapun yang menceritakan asal-usul botok kroto. Hanya saja olahan botok kroto termasuk salah satu sajian populer yang banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama bagian tengah sampai ke timur. Menurut Bu Endang selaku penjual botok kroto, dari sejarah lisan yang didapatkannya, sajian ini berkembang sebagai salah satu cara nenek moyangnya untuk bertahan hidup. Wonogiri ya botok zaman dulu kan nggak ada makanan Mas, yang ada yang tersedia di gunung-gunung di alam aja dimasak. Dengan aroma yang kuat serta rasa yang unik, kroto memang menjadi salah satu sajian eksotis yang patut dicoba. Teksturnya yang renyah sekaligus gurih, kroto bisa meninggalkan sensasi yang tak terlupakan di lidah penikmatnya. Ya rasanya Mas, rasanya terus mungkin kangen makanan-makanan zaman dulu gitu katanya.
Yang tak disangka mungkin adalah kandungan yang ada di dalam kroto sendiri. Tak hanya bermanfaat untuk halusnya bulu burung peliharaan, kroto ternyata mengandung nutrisi yang bagus untuk manusia. Nah, kalau kita lihat dari penelitian kandungan gizi pada kroto, memang kita menemukan tingginya protein di dalamnya. Jadi bisa mencapai 20 gram per 100 gramnya. Itu mirip dengan protein yang ditemukan juga pada ayam ataupun daging sapi. Bahkan beberapa negara di Eropa mulai memperkenalkan kroto sebagai salah satu makanan alternatif untuk masa depan. Ya, ada beberapa negara tertentu yang sudah memasukkan kroto ataupun jenis serangga lainnya sebagai salah satu sumber protein mereka gitu. Jadi ketika negara itu kemudian memasukkan itu sebagai bahan makanan, maka kroto itu menjadi bagian dari makanan sumber protein sama halnya dengan ayam, daging sapi ataupun daging ikan lainnya. Hanya saja Dr. Rita menyebut, kroto sendiri belum dimasukkan ke dalam komposisi pangan untuk manusia. Dalam beberapa penelitian, kroto sendiri mengandung zinc, kalsium, sampai fosfor yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Hanya saja semua itu belum menjadikan dunia medis modern mensahkan kroto sebagai bahan makanan untuk manusia. Ya, jadi beberapa pengobatan herbal mencoba mengkaitkan konsumsi kroto dengan frekuensi gangguan pernafasan pada penderita asma, dan mereka menemukan ada perbedaan frekuensi, tetapi penelitian ini tidak bisa digeneralisasi karena belum mencukupi untuk jumlah responden, jumlah sampelnya, dan kemudian belum bisa belum diujikan pada jumlah yang memenuhi kaidah penelitian. Tetapi Dr. Rita tak menolak jika olahan botok adalah bentuk sajian yang paling pas jika kita memilih untuk mengkonsumsi kroto. Pasalnya dengan teknik kukus itulah, kandungan nutrisi dalam kroto bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Jadi kalau seandainya diolah dengan cara digoreng, nah itu akan membuat kerusakan zat pada protein. Bahkan dikatakan seluruh makanan sumber protein termasuk kroto sendiri kalau kena panas tinggi itu bisa kehilangan protein mencapai 30%.